warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah, nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi allamal insana hatta alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zil khawdi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah, amma ba'du. Pengurus dan jamaah kajian Rohis Permata Club yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, perkenan Allah, izin Allah, kemudahan yang Allah berikan, bisa sampai kita di mushola ini dalam rangka memanfaatkan waktu untuk kajian. Dan saya juga agak terharu juga kenapa pilihan judulnya ini menyentuh gitu ya. Mau sukses ya, berbakti kepada kedua orang tua. Saya biasa ya, dari tingkat RT sampai di istana saya sudah lama biasa berhadapan ini. Tapi menyampaikan materi ini buat saya ini berbeda dengan menyampaikan materi-materi yang lain. Malam saya coba cari-cari ya referensi yang berkenaan tentang kebaktian kepada kedua orang tua ini. Subhanallah ya, luar biasa. Jadi memang benar kalau mau sukses sebenarnya anak kuncinya itu di rumah. Ada orang rajin ziarah ke makam-makam ulama, ke makam-makam nabi, bahkan biayanya mahal itu, ke Yaman, Yordania, ke Turki, ke makam-makam nabi-nabi dan para sahabat. Padahal sebenarnya anak kuncinya adanya di rumah gitu. Subhanallah ya. Salah benar ketika orang punya sikap yang semacam itu, bahwa sebenarnya di rumahlah anak kunci yang sebenar-benarnya yang memberikan kesuksesan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam salah satu hadis sahih dikatakan ya, salah satu dakwatin la turad. Ada 3 doa yang nggak pernah ditolak. Ya, ada 3 doa nggak pernah ditolak. Yang pertama adalah dakwatul mazlum. Doanya orang yang terzolimi. Jadi kalau kita menzolimi orang lain, apapun agamanya, dia tidak senang. Maka Tuhan kita yang marah sama kita. Dulu kita lama ya ketika terjadi penjarahan habis-habisan ya pada peralihan reform Orde Lama ke reformasi itu. Mereka orang-orang yang teraniaya itu nggak suka. Lama ekonomi kita itu puluhan tahun terpuruk. Kenapa? Jadi jangan dikira ketika orang non-muslim kita sakiti selesai gitu. Halal kita manfaatkannya, tidak. Ya, jadi doa orang yang teraniaya itu qabul. Yang kedua yang tidak ditolak oleh Allah itu adalah da'watul walid lil walad. Doa orang tua kepada anaknya. Nah ini Bapak yang hadir maupun yang aktif ya mengikuti Zoom ini, kalau kita sekarang punya kesuksesan, kalau kita punya rumah, kita punya pendapatan, jangan menganggap itu adalah karena kita pinter, karena kita kuat. Tapi sebenarnya doa ibu kita. Karena doa ibu kita itu tanpa diminta.
Jadi salah satu doa yang makbul itu doa yang jangan diminta. Bapak di tengah jalan di perempatan ada Pak Ogah, kasih. Ada orang kasih tunjuk ya proposal. Padahal fotokopinya aja udah ketahuan kalau itu ditembak-tembak umpamanya. Yang melahirkan kecurigaan. Bisa jadi seperti itu. Bangun masjid, panti jompo ASEAN, kasih. Oh, tapi kan itu nanti dipakai ini, pakai itu urusan dia sama Allah. Tapi ketika dia menyatakan bangun masjid, kita bangun masjid. Ketika dia menyatakan panti jompo, kita bangun panti jompo. Ketika dia mengatakan untuk yatim, maka catatannya yang di hadapan Allah itu buat apa yang ya terjadi itu. Nabi mengatakan nahnu nahkumu bizzawahir. Kita itu menetapkan hukum itu berdasarkan apa yang kita nyatakan. Jadi kalau umpamanya dipakai ini itu urusan dia. Nah, Bapak saya sekalian, ada di antara mereka itu waktu kita kasih duit itu dia bilang gini, ya Allah, mudah-mudahan orang itu panjang umurnya ya Allah. Tambahkan rezekinya ya Allah. Nah, itu termasuk salah satu dakwatul mustajabah. Tapi ada orang ya memberikan hadiah. Jangan lupa ya doain. Jangan lupa. Jadi pemberiannya itu, vouchernya itu sudah ditukar dengan doa. Tanpa sadar itu. Bahkan dipesan lagi, jangan lupa Bapak ya. Bahkan ketika anak itu tidak salaman, tidak cium tangan, dia nggak suka. Nah, jadi banyak hal-hal sebenarnya yang mustajab, tapi kita yang membatalkannya. Nah, Bapak sekalian, yang ketiga, dakwatul musafir. Dakwanya orang kalau sedang musafir. Kalau kita pergi haji, kita pergi umroh, kita ke umroh ke Aqsa, nah keberangkatan kita ke tempat-tempat itu, anak, istri atau keluarga, harta yang kita tinggalkan, kita doa, kita titipkan sama Allah, maka insya Allah dijaga dan doanya kabul. Jadi Bapak saya sekalian yang belum haji, ya yang belum haji, deketin orang yang mau berangkat haji. Yang belum umrah, deketin orang umrah. Jangan minta, deket aja, baik aja. Kalau ada sesuatu yang bisa kita kasih dia, kasih dia. Sudah cukup. Maka rekaman muka kita itu yang ada di benaknya itu, nanti ketika dia mendoakan itu kabul. Jangan justru fotonya disuruh bawa. Ini ada nggak? Fotonya disuruh bawa, disuruh kasih uang gitu. Nanti sama yang bawa ini sama-sama juga gitu. Masuk Hijr Ismail dilemparin itu. Sama orang Arab didolet padahal duit-duit rupiah itu sama foto-fotonya. Bukan begitu caranya kalau mau kita doa kita kabul itu bukan seperti itu. Malah fotonya diinjek-injek, ditaruh di bak sampah gitu. Padahal di baliknya ada duit juga. Nah, Arab kagak ngerti duit rupiah, sikat aja, dianggap main-mainan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi anak kunci kesuksesan kita itu ada di rumah. Ada kisah yang luar biasa tentang kebaktian seorang anak, khususnya kepada ibu. Bapak-bapak, ibu pernah dengar yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang yang semasa dengan Nabi. Dan dia cintanya Nabi luar biasa. Cuma dia nggak berani. Dia tinggal di Yaman, dia tidak berani ke kota Mekah karena ibunya masih hidup. Tidak berani meninggalkan jauh-jauh dari rumahnya karena ibunya masih hidup. Maka ibunya lah yang setiap hari disuapi. Ibunya dimandikan, dipakaikan baju, dibedaki.
ya, dipijitin ketika membutuhkannya, sampai keinginan kepada bertemu dengan Rasulullah itu kalah. Dikalahkan dengan memberikan kehormatan kepada ibunya. Ihtazzal aras. Goncang aras Allah kepada seorang anak yang memberikan kebaktiannya luar biasa, melebihi keinginannya untuk berjumpa Rasulullah. Allah sampaikan ke malaikat Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, ada orang yang mencintaimu, tapi dia tidak berani meninggalkan ibunya. Subhanallah. Pada akhir hayat, Nabi sebelum meninggal berwasiat kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, nanti kalau kau ketemu sama orang yang rombongan dari Yaman, masuk kota Mekah, mereka ingin berdagang atau ingin apapun, tanyakan di situ ada tidak yang namanya Uwais Al-Qarni. Bilang dia dari kampung ya Madadi. Kemudian dia itu dulu punya penyakit baros. Baros itu penyakit belang putih. Itu nggak ada obatnya itu. Tapi karena kebaktiannya itu dia sembuh. Kecuali sedikit dekat pusarnya. Itu cirinya. Keasliannya dari Uwais Al-Qarni. Apa kata Nabi? Kau minta doakan sama dia. Bayangkan aja ya, Umar yang kapasitasnya yang sebesar itu, kalau ketemu Uwais sama Al-Qarni, suruh minta doa. Suruh mohonkan ampun, karena Allah mendengar suara. Sayyidina Umar setiap dengar kabar ada rombongan dari Yaman datang, diperiksa. Sebagai khalifah, dia bisa tanyakan, adakah yang di antara kalian namanya Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Besok lagi, ada lagi, periksa lagi. Sampai suatu saat ketemu. Al-anta Uwais Al-Qarni. Nah, ana Uwais Al-Qarni. Mohon maaf, apakah di pusarmu itu ada penyakit putih yang belum disembuhkan ya sedikit? Iya, aku memilikinya. Dari mana kau tahu aku? Karena ini di pusar. Yang tahu tuh ibunya. Dari mana kau tahu? Kalau ada bagian yang belum disembuhkan oleh Allah. Nabi Muhammad yang menyampaikannya. Kaget Uwais Al-Qarni. Karena nggak pernah ketemu. Kemudian Nabi menitipkan salam kepadamu, aku disuruh mendoakan kamu. Subhanallah, Bapak sekalian, apa suruh mintanya? Suruh minta ya supaya diampuni oleh Allah. Istaghfirli, mohonkan ampun untuk. Nah, Bapak sekalian, kemudian ditanya sama Sayyidina Umar, kau mau kemana? Aku mau ke Kufah. Kufah itu kalau sekarang itu Irak. Kalau begitu aku buatkan surat, sehingga kau nanti bisa diterima oleh gubernur. Karena Umar khalifah. Maaf, aku tidak mau memanfaatkan fasilitas. Aku ingin hidup bersama masyarakat saya. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, orang yang baik sama ibunya, berbakti kepada ibunya, dia punya derajat yang begitu sangat tinggi, luar biasa. Cuma kenabian yang dia nggak punya. Di dalam riwayat hadis itu dikatakan bahwa yang paling banyak memberikan, ya, dikatakan di dalam di hadis itu, ya, la yadkhulannal jannata bi syafaati rajulin min ummati aqsara min Bani Tamim. Pastilah banyaknya orang bisa masuk ke dalam sorga dengan sebab syafaat yang diberikan oleh seorang laki-laki Banu Tamim. Itu oleh para pakar-pakar hadis dikatakan bahwa
Anna hadza sabya huwa Uwais al-Qarni. Yang dimaksudkan dalam hadis ini kata Nabi, ya, yang dikatakan oleh Nabi itu adalah Uwais al-Qarni. Jadi siapa saja yang minta doakan sama dia, kabul dia. Tapi dia tidak mau diberikan fasilitas untuk jadi dapat guest house, tempat yang nggak mau. Nah, saya kembali kepada masalah yang kajian kita ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi anak kunci kesuksesan kita itu di rumah. Gak perlu lagi kita pergi jauh-jauh tapi lupa. Bahkan ada orang pergi ke sana ziarah kemari, ibunya makamnya itu sudah rata. Makamnya itu sudah hampir hilang. Kenapa? Dia pergi kemana saja, tapi dia tidak pernah datang. Dia tidak pernah bersimpuh. Dia tidak pernah mendoakan ibunya. Ibunya di yaumil kiamat nanti akan memegang pundak anak ini dan dia bilang, aku nyesal pernah melahirkan kamu. Jangan keliru, Pak. Anak kunci itu adanya di rumah. Mau sukses, anak kuncinya di rumah. Bukan bos kita. Bukan hebat dan tingkat intelektual pendidikan kita, bukan. Nah, Bapak saya sekalian, sehingga dikatakan Uwais rahibu hadhil ummah. Uwais itulah rahib. Rahib itu orang yang meninggalkan dunia. Ya, hanya untuk kepentingan Allah. Umat ini ada satu rahib, Uwais al-Qarni. Apa sih usahanya? Orang yang mengabdikan diri kepada ibunya. Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya menjelaskan tentang saya cuma tidak bisa menghubungkan apakah yang ditulis oleh Syamsuddin Az-Zahabi ini adalah Uwais al-Qarni atau orang lain, karena di situ tidak diceritakan namanya. Jadi dia lihat ibunya, dia ingin melakukan ibu haji tapi ibunya sudah tua. Maka dia bilang, mau nggak kita pergi haji, kata anaknya. Mamanya bilang, aku nggak kuat kalau naik onta. Kau usah naik onta, mama naik ini sini. Sehingga kalau capek, turun. Maka mamanya mau lagi. Jalan dia berkilo-kilo itu, mamanya di pundak. Dengan penuh keikhlasan, kebanggaan, dan rasa syukur dia kepada ibu. Kadang-kadang ada yang luar biasa, Bapak saya sekalian. Maaf nih, kita jangan menganggap aneh kalau sudah tua itu alami. Dia seperti anak kecil yang nggak bisa menahan lagi pipis. Sehingga dia minta maaf sama anaknya, termalu, tersipu karena dia pipis di pundak anaknya. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya itu berdoa, ya Allah, jangan kau tampakkan muka ini tidak suka kepada ibu. Sesungguhnya dulu dia tidak pernah melakukan itu kepadaku. Oh tidak mah, diturunkan ibunya, ya, dibawa kamar mandi, dibersihkan, pakaikan baju. Mama mau makan terus atau mau lanjutkan? Sampai tawaf dia. Dan ini yang sangat luar biasa. Orang kalau sudah ajuz, sudah tua itu nggak bisa nahan, buang air. Dia bilang, ya Allah, jangan terlihat muka ini di hadapan ibuku, ya Allah. Dibawanya dengan senang, seperti dulu dia diperlakukan oleh mamanya, dicuci. Tidak ada satupun kata yang jelek keluar. Ketika dia selesai, dia bangga melakukan ibadah haji. Mau pulang dia berpapasan dengan sahabat Nabi. Ya ashab Rasulillah, ra'aitani jazaituha. Wahai sahabat Rasul, kau lihat aku sudah melakukan ini. Jazaituha, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan ibu? La bitalqatin wahidatin, belum. Kau belum bisa membalas ibumu
Dengan satu kali mengeden mengeluarkan kepalamu ketika mau melahirkan, bersimbah darah, dia pertaruhkan nyawanya, belum. Padahal itu belum bisa kita lakukan, Pak. Menghajikan ibu kita dengan kita taruh di pundak. Itu belum. Walau bitalqatin wahidatin. Satu kali tarikan pun belum terbayar. Nah, jadi Bapak sekalian nggak perlu lagi kita pergi kemana-mana. Dekati ibu kita. Cium, peluk, manjakan dia. Senangkan dia. Maka dia nanti malam akan berdoa. Jangan dipesanin. Ma, kalau malam bangun, ma. Doain, ma. Itu malah membuat. Jangan. Jadi ada rahasianya itu. Kita melakukan kebaikan itu dan jangan meminta, kasih aja uang. Belikan saja yang dia suka. Ya, pakaikan saja yang memang dia pingin. Sudah selesai. Pasti malam dia bangun. Nangis dia. Seperti dulu nangis ketika kita masih kecil. Ada nyamuk. Ibu kita itu kalau kita digigit nyamuk masih kecil, Pak, bukan cuma bukan dimatiin doang, diginiin nyamuknya tuh. Dia nggak suka bener kita itu waktu kecil digigit sama nyamuk itu dia nggak suka bener. Dan dia yang bilang sama Tuhan setelah dia sholat, ya Allah, kalau ada catatan kebahagiaan ini nanti untukku, kasih anakku ini ya Allah. Ini kita adalah doa mereka. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi Uwais Al-Qarni itu adalah sebuah catatan di mana luar biasa. Cuma kadang-kadang mata kita ini salah melihat. Kita melihat orang lain itu hebat gitu loh. Makam ini ribuan orang datang gitu. Enggak. Ya, subhanallah, dia lupa anak kuncinya dia tinggal-tinggal. Mana mungkin dia bisa membuka gudang-gudang yang besar itu nggak dibuka kalau kuncinya dia tidak bawa. Kuncinya ibunya, mamanya, bapaknya. Apalagi sekarang nih Bapak saya sekalian. Bapak Ibu, saya tinggal di Kebayoran Baru. Kecamatannya itu Kebayoran Baru itu, camatnya itu kebetulan kenal dekat sama saya. Nah, salah satu angkatan eksponen 66 itu dari, ya mungkin ada bapak-bapak dari Sumatera Utara. Di zaman itu, Bapak saya sekalian, ya belum ada HP. Yang ada itu cuma kirim surat pakai pos, kalau mau cepet ya pakai telegram. Ada seorang, jadi ini kisah nyata, dia menceritakan itu, barangkali saya nggak akan lupa sampai kapanpun. Ada seorang ibu punya anak 4, dan 4-empatnya itu berhasil karena dia rajin sholat malam dan dia bersyukur anaknya jadi semua. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi pengusaha, macam semuanya berhasil di kota-kota besar di Jawa ini. Cuma sejak berhasil tidak pulang kampung. Maka setiap mamanya minta suruh pulang, dijawab, dikirimin uang. Dulu pakai kantor pos. Kalau disuruh pulang lagi, dikirimin uang. Lama-lama mamanya nggak suka. Sehingga uang itu nggak mau dipakai sama mamanya, cuma ditaruh di bawah bantal. Waktu ditanya sama yang lain, kenapa nggak dipakai? Biar nanti diambil lagi sama dia. Mama tidak suka. Dia nggak pulang tapi dia kirim duit. Dia pikir duit ini bisa menggantikan kangen ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Akhirnya mamanya bilang ini, kau bikin telegram, aku sakratul maut. Bikin telegram 4, pulang anaknya semua. Dan saya juga baru tahu, ternyata orang kalau sehat, kalau pengen seperti orang yang sakit itu, bawang putih dihalusin, ya,
Itu baunya seperti orang sakit, Pak. Baru tahu ya, dan jangan diamalkan ini. Pulang semua anaknya. Mama sehat, Ma. Nanti kalau Mama sehat, itu tanah yang di depan kita bayar sekarang. Mama mau jadiin apa itu? Dulu Mama pernah sebut sawah itu. Kita bayar itu. Yang lain bilang, Ma, kita berobat aja ke Singapura ya. Mama mesti sehat. Yang lainnya nawarin, semuanya materi yang ditawarkan. Aku tidak mau apa-apa. Cuma satu yang aku mau. Aku pengen makan bareng kalian. Nasi putih yang hangat dengan pepes. Pepes apa, Ma? Biasa, yang dulu biasa kita makan tahu, tempe, kau buat pepes, tapi kau campur sama tai burung dara. Nengok ini, pejabat, ada bintangnya, suruh bikin yang nyeleneh. Mamanya bilang, kalau kau tidak mau gak apa-apa. Tapi kau jangan menyesal kalau ini permintaan mamamu yang terakhir. Siap, Ma. Cari orang, kumpulkan, bikin. Hangat-hangat maka berebut yang tua dan gitunya, mau menyuapi mamanya. Kalian sini. Bukan aku yang mau makan. Aku yang mau nyuapi kalian. Nengok. Gak apa-apa kalau kalian gak mau. Jangan menyesal kalau ini yang terakhir. Siap, Ma. Yang penting Mama sehat. Ya. Kau yang tua lebih dahulu ya. Maka suami. Jangan kau telan. Kau punya. Suami. Rasanya apa, Nak? Pahit. Sepetnya. Bapak Ibu, silakan dibuktikan ini boleh. Apa pahit sepet itu benar gitu. Mama tidak sakit. Kalau tidak, ku telegram kalian tidak pulang. Kau pikir mamamu bisa kau bayar dengan uang. Mama kangen kamu. Kenapa kau tidak pulang? Ambil ini uangmu semua. Baru sadar mereka. Apa hebatnya jenderal itu? Apa hebatnya pendudukan itu semua? Bahwa sebenarnya anak kuncinya itu yang dianggap enteng. Bapak dulu ketika dekat Pasar Minggu ada panti jompo, panti werda. Ada seorang ibu dari kampung itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, coba kalau mau jelang Ramadan, bulan puasa, jelang Ramadan, ajak mereka. Anak kita itu kita kasih duit. Dia yang suruh ngasihin itu. Ada mereka ketika dikasih itu gini. Senang sekali. Padahal duitnya banyak dari anaknya. Dia nggak mau menggunakan. Biar diambil lagi sama anakku. Jadi dia dari kampung, pakaiannya jelek, ngomongannya kampungan, rambutnya tidak modis. Istrinya cantik, pinter, rumahnya bagus. Dirayu-rayu supaya mau masuk panti jompo. Ibunya nggak redok betul. Biar diambil ini uang ini semua, aku nggak perlu. Nah, jadi bapak saya sekalian yang berbahagia. Jangan lupa anak kunci adanya di rumah. Nah, bagaimana kalau udah meninggal, bapak saya meninggal, ibu saya meninggal? Ziarah kubur. Ziarah. Ya. Hari Jumat atau Jumat sebelum bekerja atau Kamis pulang bekerja, mampir.
Ya, kita lihat orang-orang yang biasa melakukan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu jamnya bener nggak? Kagak jalan-jalan tuh jam. Benar ya? Ini saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu ini muka lapar semua. Ada yang mau bertanya nggak? 1-2 orang. Paham berarti ya. Kalau nggak ada yang nanya karena paham. Baik. Bapak saya sekalian, nanti di yaumil kiamah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh dan ditakhrij oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, ada seorang anak yang ketika ibunya meninggal itu, dia bukannya sedih tapi dia senang. Kenapa? Karena ibunya meninggal itu cincin emasnya banyak, kalungnya banyak. Bahkan orang dulu, maaf nih ya, orang di Jakarta sama di Madura sama. Kalau status sosialnya tinggi, maka giginya juga dibungkus emas. Ibunya meninggal udah dihitung giginya berapa. Ketika orang menggotongnya, ketika orang memandikannya, mengimaminya, dia nggak bisa. Tapi hartanya diambil. Berdoa nggak bisa. Bapak coba lihat, ada orang Islam anak sekarang, dia ke makam ibunya itu ketika mau nikah, calonnya dibawa ke makam, diajak ngomong mamanya, kuburannya diajak ngomong, ma, ini calonku ma, udah mama redo, mama seneng, doain ma biar kami hidup bahagia ya ma. Mamanya diem aja. Bagaimana kalau dijawab? Karena dia lihat orang kalau ziarah itu bawa minyak mawar, buah air mawar, diguyur. Itu yang dia lihat. Jadi dia bukan assalamualaikum, dia tidak baca Quran, dia tidak berdoa. Karena orang bawa mawar, dia bawa dirigen. Lu sebotol, gua 1 dirigen. Diguyurin maknya. Lah kalau musim hujan tambah becek. Karena dia tidak mengerti benar. Nah, Bapak, Ibu, nanti kita di yaumil kiamah ketemu. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, suami ketemu sama istrinya. Tapi istrinya baik, istrinya amalnya banyak, istrinya masuk surga, suaminya enggak. Dia cari, maka ketika dia ketemu dipeluk istrinya. Jadi perkawinan itu tetap abadi kalau sama-sama masuk surga. Ana zaujuki fid dunya. Aku ini suamimu dulu di dunia. Kata istrinya, iya. Ana atlubu minka walau misla dzarrah la'alli arju kamata. Tolong dong aku minta sedikit kebaikanmu agar aku bisa selamat. Suami kalau bilang ditipu, bangkrut, istrinya akan lepas semua hartanya, jual. Tapi bagaimana kalau di akhirat? Istri itu ketika dimintai amalnya dia mengatakan, inni tahawwaftu kama tahawwafta. Sungguh aku takut, lebih takut darimu. Lari Pak, kita ditinggal sama istri kita, nggak mau dia. Apakah itu doang? Enggak. Al-Quran mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abih. Lari semua, gak ada yang mau dekat. Nah, yang filunya, yang perlu ini stressing pointnya, ketika anak sama ibunya ketemu, dari jauh anak itu mau memeluk ibunya, tapi ibunya nggak mau dipeluk, didorong-dorong pundaknya.
Kenapa, Ma? Tidak, nah, didorong. Kenapa, Ma? Akhirnya mamanya bilang, aku menyesal pernah melahirkan kamu. Apa yang hebat dah kalau udah seperti itu? Kacang lupa lanjaran. Dia sukses karena doa orang tuanya, tapi yang dia besar-besarkan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup ya, Ustaz ya. Kalau mau panjang ya diundang lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan bisa meresapi, lebih bisa menghayati, dan jangan lupa ajak anak-anak kita itu untuk bersedekah kepada orang-orang di panti jompo. Itu paling efektif untuk menanamkan kecintaan. Bukan kita pesan supaya ngurus kita, bukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan, kalau nggak disebutkan oleh Pak Kiai cukup daripada nampaknya. Dari pertanyaan satu, Pak Rusdi. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pertanyaannya adalah kedua orang tua kita ini sudah meninggal. Dia kan jarak kubur. Sekarang misalnya kuburnya itu jauh, misalnya dari kita di sini, orang tuanya kita di kampung. Itu bagaimana itu? Iya, baik. Kalau kita punya orang tua di kampung, maka usahakan lebih sering pulang. Ya, yang sudah meninggal kita sering pulang ziarah kubur. Kalau memang, jadi gini Pak, ada sahabat Nabi, waktu Nabi udah wafat, yang salah satu yang senior itu, Abu Hurairah, ditanya sama yang muda-muda, yang baru masuk Islam, belum lama. Kalau aku pernah menyakiti ibuku, kalau aku pernah bikin nangis, kalau aku pernah punya utang belum diselesaikan, bisa nggak aku bayar padahal sudah meninggal? Kata sahabat Abu Hurairah, na'am bisalasati asya. Bisa dengan 3 hal. Pertama, ayyasilar rahim bi asdiqahima wa qarabatihima. Sambung silaturahim ibu bapak kita. Waktu dia hidup, siapa CS-nya? Kita deketin. Kalau bapak ibu kita punya uang, yang dikasih sama ibu bapak kita siapa? Kasihin tuh kita lihat. Orang ini yang kita kasih duit, senang hatinya, maka di alam barzah ibu bapak kita ikut senang. Itu satu. Yang kedua, wa ayastaghfirulahuma, mohonkan ampun. Kapan? Setiap kali berdoa, pada setiap sholat, jangan lupa mendoakan ibu bapaknya. Sekurang-kurang, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacanya pakai perasa. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni saya. Wa liwalidayya, ibu bapakku ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihani keduanya seperti keduanya menyayangi aku ketika kecil. Nah, yang ketiga nih, Bapak buat pengganti. Wa ayyatasaddaqu anhuma. Kita nggak bisa pulang nih. Nggak bisa pulang. Duitnya nggak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Buat mama. Bismillahirrahmanirrahim. Buat papa. Khusus buat dia. Bahkan ini menjadi ukuran. Sekarang kan kita gajian itu pakai rekening, dulu masih ada slip gaji masih gitu. Nah, cerita kalau dulu itu uang itu jangan dibawa pulang, Pak. Dibuka dulu. Ambil 4 lembar buat ibu saya, bapak saya, mertua perempuan, mertua laki, staples lagi. Cek. Kasih istri kita. Senang. Kurang 4 nih. Tadi pengajian kata Ustaz Haris sebelum nyampe rumah
harus kasih. Aku mengamalkan. Emang nggak bisa tuh Ustadz kasih tahu suruh bawa pulang dulu. Suruh bawa pulang dulu Ustadz tuh kasih tahu. Bisa jadi bukan 4, 5, 6 aku kasih kalau dia ngomong dulu. Saya bilang jangan dikerjain Pak. Uang masuk negara susah keluarnya. Kalau sudah masuk kas susah. Itu bercanda Pak. Tapi yang sebenarnya Bapak Ibu, jangan pasangan kita lebih tinggi dari ibu bapak kita. Kuncinya itu. Jangan pasangan kita lebih tinggi derajatnya ketimbang ibu bapak. Saya kira itu. Banyakin sedekah, tertawa dia Pak di alam barzah. Senang. Nanti kalau punya sempat baru siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.